Halo teman-teman semuanya, welcome. Ketemu saya kembali Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, pada kesempatan kali ini seru banget teman-teman, karena saya mau ngajakin teman-teman sekalian untuk mengenal atau menyelam lebih dalam salah satu tools yang menjadi favorit saya sekarang, yang membantu saya mempercepat proses saya saat saya charting, yaitu Basing Zone. Tara. Nah, sorry garing ya teman-teman. Nah, dengan Basing Zone ini, basically Basing Zone membantu kita untuk marking area supply dan demand secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi secara manual, nggak atau pakai mata, teman-teman tinggal sekali klik dan teman-teman boom, ya teman-teman bisa tahu di mana area buy yang ideal atau area sell yang ideal. Tentu aja teman-teman perlu combine ini dengan strategi yang teman-teman gunakan. Nah, uniknya teman-teman, indikator ini mempunyai fitur yang sangat kompleks dan advance. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih baru, please jangan bingung, stay default aja, is okay. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin udah sangat advance dan sudah mempunyai trading plan ya, saya mau ambil area-area yang seperti ini aja. Saya mau ambil yang jumlah time-nya bagus. Saya mau ambil scoring freshness-nya bagus dan lain sebagainya. Teman-teman bisa adjust di dalam pengaturan Basing Zone. Nah, kalau teman-teman beranggapan, oh Basing Zone ini kayak seperti indikator-indikator yang umum di marketplace di luaran sana. No teman-teman, kita punya fitur-fitur yang sangat advance yang bisa membantu teman-teman sangat cepat ya untuk melihat area-area yang higher probability. Nah, yang pertama teman-teman ingin saya sampaikan di sini teman-teman, kita punya pengaturan standar yaitu base rasionya berapa. Nah, biasanya teman-teman kalau standar ya 0,5. Saya menggunakan personally 0,5. Dulu pernah saya coba 0,618 teman-teman. Areanya akan jadi lebih lebar, RR-nya tidak lebih baik, tetapi ya teman-teman punya win rate yang lebih oke ya, karena teman-teman akan sangat jarang SL kalau zonanya digabungin dengan area yang lebih di time frame yang lebih rendah. Nah, dengan pengaturan yang lebih tinggi teman-teman, otomatis tools ini akan ngegabungin area-area di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau saya sih stay di 0,5 aja ya, karena ya selera saya nggak perlu area yang lebar, saya areanya mau sempit-sempit aja. Maksudnya standar aja, balance ya teman-teman, tetapi RR-nya juga bagus. Kalau saya sih base rasionya seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman tahu juga, ini adalah salah satu fitur yang menarik yaitu remove zone when price hit. Nah, ini fitur favorit saya sekarang teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu, supply and demand kan punya scoring freshness ya kan. Nah, kalau teman-teman mau ambil yang fresh doang ya teman-teman, silakan teman-teman kurangi aja ini pengaturannya. Jadi indikator ini akan menghapus zona-zona setelah dia bahkan 0% sedikit disentuh langsung hilang juga bisa. Kalau teman-teman pengen mempertahankan scoring freshness yang sangat fresh ya. Kalau saya sih masih di 20%, harga masuk ke area itu masih oke ya. Teman-teman juga dikasih pilihan nih. Kalau teman-teman mau area tersebut di remove saat harga menyentuh body base-nya, ya itu juga bisa aja teman-teman manfaatkan fitur ini. Kalau saya sih stay di buy persen dan 20% ya. Kemudian ya ini fitur yang menarik juga. Nah, di dunia supply and demand ada beberapa style untuk marking area supply atau demand-nya. Ada yang dari body to week, ada yang dari week to week. Nah, kalau teman-teman sukanya body to week, nah teman-teman bisa geser aja body to week atau week to week. Nah, ini nanti pengaturnya akan ganti teman-teman. Nah, misalkan nih ya, ini areanya kelihatan ya, drop base drop, dan saya mau marking areanya dari body to week. Nah, areanya semakin mengecil ya, RR-nya jauh lebih bagus. Nah, sekali lagi teman-teman perlu melakukan pengetesan, jangan langsung entry mentang-mentang ada yang bantuin kita marking area supply and demand, teman-teman langsung entry hajar. No. Please teman-teman combine dengan strategi yang teman-teman gunakan, cara scoringnya gimana dan lain sebagainya. Nah, untuk pengaturan warna dan lain sebagainya teman-teman bebas ya, mau teman-teman kasih warna kuning kayak atau merah atau biru, teman-teman punya pilihan yang tidak terbatas di sini ya. Area yang fresh warnanya apa, garis yang area yang tidak fresh warnanya apa dan lain sebagainya. Jenis garisnya putus-putus kah atau seperti apa ya, ini teman-teman bisa otak-atik sendiri sesuai selera teman-teman. Dan kita masuk ke fitur selanjutnya teman-teman. Saya mau kenalin ini juga fitur yang menjadi favorit saya. Kalau teman-teman tahu ngikutin saya YouTube-nya Jaripedia, teman-teman pasti akan tahu bahwa style saya adalah saya selalu entry di continuous pattern, di mana itu adalah rally based rally dan drop based drop doang. Saya nggak pernah entry saat follow trend, teman-teman entry di rally based drop maupun di drop based rally. Nah, menurut data saya lower probability. Maka dari itu saya bisa mengaktifkan
pengaturan rally base rally doang dan drop base drop doang, supaya basing zone ini atau base indikator ini hanya munculin rally base rally, RBR atau DBD, drop base drop doang. Nah, ini sangat mempermudah hidup saya teman-teman. Jadi mata saya nggak perlu kerja terlalu keras ya teman-teman. Jadi misalkan oke, kita punya RBR di sini tapi sangat kecil ya. Teman-teman bisa lihat kita zonanya akan marking rally base rally dan drop base drop doang. Nah di samping itu teman-teman yang nggak kalah menarik adalah teman-teman bisa memfilter atau men-scoring time. Kalau teman-teman tahu, teman-teman ya candle yang paling masuk akal teman-teman untuk di entry adalah jumlah time-nya atau jumlah basing-nya tidak terlalu banyak. Nah teman-teman bisa dikasih banyak pilihan nih. Oke, saya mau marking area-area yang cuma punya higher probability doang. Dimana itu cuma 1 candle atau 2 candle favorit saya. Sekali lagi sesuaikan dengan data yang udah teman-teman backtest ya, untuk mempermudah teman-teman ya, untuk menggunakan fitur-fitur yang cukup advance ini. Nah itu adalah fitur-fitur yang sangat mantap teman-teman. Nah sekali lagi saya perlu recap teman-teman. Saya perlu tunjukin bocorannya. Nah kalau teman-teman melakukan namanya trading supply and demand, teman-teman wajib yang namanya scoring, oke? Nah dengan scoring teman-teman bisa memfilter area yang high probability. Nah indikatornya apa aja yang perlu kita scoring teman-teman? Yang pertama adalah move out. Yang kedua adalah breakout. Yang ketiga adalah time. Yang keempat adalah freshness. Nah dengan basing indikator atau base indikator ini teman-teman udah selesai dengan scoring di dua sisi ini. Tinggal teman-teman scoring breakout. Kalau breakout pakai mata aja cepet banget ya teman-teman. Kalau move out juga sama. Teman-teman bisa ngukur dengan sangat mudah. Nah dengan freshness dan time ini mungkin yang agak sulit di scoring kan freshness ya. Kalau teman-teman freshnessnya kan biasanya very subjektif ya. Kalau teman-teman mau menghindari subjektivitas ya silakan pakai tool supaya tidak ada subjektivitas. Misalkan oke, ini udah masuk berapa persen ya. Kalau rule saya freshness ini 20%, saya perlu manual teman-teman biasanya untuk marking pakai ini. Dari sini ke sini, dari proximal ke distal. Saya perlu marking apakah area tersebut udah dimasukin harga 20%. Nah, saya dulu perlu manual seperti ini. Tapi kalau sekarang kita lihat teman-teman, ya saya nggak perlu nggak perlu melakukan hal ini lagi teman-teman karena freshness-nya udah difilter. Kalau teman-teman lihat ini belum 20% ya. Ya ini masih 10 atau 15% teman-teman lihat. Ini adalah zone-nya, kemudian di retest ya, nggak sampai 20%, jadi masih sesuai rule saya. Nah dengan basing zone ini teman-teman, saya nggak perlu gitu lagi ya karena udah difilter secara otomatis freshness-nya. Menarik kan? Dan ini adalah tools yang jadi sangat menarik bagi saya karena ya sekali lagi mempermudah saya teman-teman. Nah kalau teman-teman tertarik ya dengan tools ini, tools yang saya rasa juga akan membantu teman-teman ya. Teman-teman bisa dapetinnya di websitenya Jaripedia. Tinggal klik aja link yang ada di deskripsi teman-teman. Dan teman-teman dapetin semua banyak bonusnya ya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik silakan masuk aja ke Jaripedia. Kemudian teman-teman silakan masuk ke All Product Base Indicator. Nah nggak berhenti di sana teman-teman, kita juga punya forum yang bisa teman-teman pakai untuk diskusi barengan sama saya dan juga barengan sama tim developer. Kalau teman-teman saat sudah berlangganan ini teman-teman, sistemnya subscription atau berlangganan mulai dari 3 bulan sampai yang lifetime. Teman-teman bisa ngedapetin base indikator ini lifetime dengan harga yang sangat murah menurut saya 3,3 jutaan ya teman-teman. Kalau saya hitung-hitung teman-teman, kalau dengan teman-teman berlangganan 12 bulan, teman-teman dapetin bonus VIP Jaripedia selama 1 bulan. Ini ya kalau teman-teman tahu harganya VIP Jaripedia 300 ribuan ya per bulan. Teman-teman udah hemat berapa ratus ribu tuh, 300 ribu. Nah saat teman-teman membeli base indikator ini 6 bulan ke atas, teman-teman juga dapetin tools yang namanya DAPP, Daily ATR Percent Panel. Dimana tools ini sekali lagi yang juga mempermudah hidup saya melihat presentase ATR nih di pojok kanan atas. Kalau teman-teman lihat, kita punya indikator DAPP, Daily ATR Percent Panel. Ini 5 pips ya, artinya saya bisa menggunakan tools ini untuk mempermudah saya melihat berapa sih jumlah buffer zone atau wiggle room yang akan saya tambahkan saat saya mau nge-sell. Misalkan nih, tools DAPP ini ya, saya mau nge-sell di sini, saya akan pasang biasanya
pakai Fibonacci tool, saya akan pasang TP1 sampai 3. Oke, saya akan pasang seakurat mungkin dan saya akan aktifkan ini ya. Nah, ini entry, stop loss, TP1, TP2, TP3. Tetapi karena kita trading di spot ya, biasanya saya akan tambahkan buffer atau wiggle room ya. Misalkan nih, saya akan turunin sedikit, saya akan bulatkan ke bawah. Nah, untuk teman-teman bisa lihat, untuk buffernya biasanya saya pakai rumus 5% dari daily ATR. Kalau dulu teman-teman saya perlu ngitung, ini daily ATR yang di pojok kanan bawah. Sehari pergerakan Euro CAD adalah 86,5 pips. Saya perlu pakai kalkulator untuk mengkalikan 5%. Tapi sekarang dengan DAPP teman-teman, saya tinggal masukin aja ATR persen berapa persen yang kita mau masukin. Oke, saya butuh 5% karena kita tradingnya di H1. Alright, karena itu 5% dari 86,5 teman-teman ketemu 5 pips. Tentunya udah dibulatkan ke atas ya, 5 pips ini. Oke, saya tinggal tambahkan buffernya sejumlah 5 pips. Saya akan bulatin ke atas dulu. Saya akan tambahkan buffernya 5 pips ke atas. 19 ditambah 5 artinya 24. Ya udah gitu doang. Nah, kalau sell perlu saya tambahkan spread, yaitu Euro CAD ini 1 pips ya. Spreadnya saya tambahkan 1, 24 tambah 1, 25. Nah, ini tools yang juga mempermudah saya menentukan stop loss ya dengan DAPP. Banyak banget ya bonusnya yang bisa teman-teman dapetin. Saya rasa dengan harga sekian ya, saya rasa value yang akan teman-teman dapetin jauh lebih mahal dibanding apa yang teman-teman keluarkan. Nah, teman-teman di sini bisa start ya. Saran saya bisa start dari 6 bulan ke atas karena bonusnya di sini bisa teman-teman dapetin DAPP. Kalau teman-teman ambil yang pakai 3 bulan ya teman-teman tidak mendapatkan bonus di APP dan nggak dapat bonus VIP juga. Nah, kalau teman-teman ambil yang 6 bulan teman-teman bisa dapetin DAPP. Kemudian teman-teman juga bisa dapetin bonus VIP Jaripedia 1 bulan dan 3 bulan saat teman-teman berlangganan base lifetime. Nggak berhenti di sana teman-teman bonusnya. Kalau teman-teman nonton video ini sampai habis, teman-teman akan dapat bonus materi scoring structure yang ada sudah tersedia di dalam forum Jaripedia. Kalau tadi kita ngobrolin tentang scoring dan lain sebagainya, kalau dengan DAPP teman-teman udah dibantu memfilter time dan freshness. Oke, saya akan geser ini gimana sih? Oke. Nah, materi scoring yang akan teman-teman dapetin, teman-teman akan mendapatkan scoring move out juga dan scoring breakout juga. Semuanya bisa teman-teman akses di dalam forumnya Jaripedia secara free saat teman-teman berlangganan base indikator. Alright, nah gitu aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman tertarik silakan klik link yang ada di bio, bukan di bio, di deskripsi video ini maksud saya. Dan teman-teman kalau butuh bantuan silakan klik aja hubungi admin yang ada di sana. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar base indikator, gimana pengaturannya dan lain sebagainya, teman-teman bisa join di komunitas Jaripedia di Telegram, kita bisa discuss lanjut di sana. Alright, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video yang lain ya, teman-teman. Oh ya, satu lagi. Selama bulan November, teman-teman bisa gunakan November Ceria untuk mendapatkan diskon sebesar 5%. Oke, terima kasih dan bye-bye. Thank you, bye.